Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita kembali berkumpul ya setelah sekian lama kita break. Alhamdulillah kembali kita bertemu lagi dan dengan warna yang agak berbeda dari sebelum-sebelumnya. Jika sebelum-sebelumnya saya biasa membawakan acara debat atau diskusi lintas iman, kali ini kami ISDN Studio akan memulai acara yang baru ya, yang semoga bisa mendidik. Dan memang tujuannya untuk mendidik bagi kita yang menyimak, terutama bagi diri pribadi saya sendiri. Ini metodenya atau temanya atau programnya kita namakan Kristologi dalam Islamologi, ya kan? Karena yang akan membawakan materinya adalah Muslim semuanya. Namun di sini kita akan sedikit akan banyak melakukan kajian atau pengetahuan tentang kitab bukunya yang diimani orang Kristen. Jadi sehingga kita sebut Kristologi ya. Insya Allah ke depannya pemateri utama kita malam ini adalah Bang Iwan. Ya, Bang Iwan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Jadi untuk acara atau program atau metode Kristologi malam ini kita akan membahas tema tentang Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung aja kepada Bang Iwan untuk memulai materinya. Silakan Bang Iwan. Terima kasih Bang Awi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'du. Pertama tentu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan dimanapun kita berada, baik yang dalam room ini dan maupun kepada pendengar melalui Zoom ISDN pada malam hari ini. Malam hari ini tentu kita akan memberikan atau mengkaji sebuah tema tentang tokoh besar ya dalam Islam dikenal dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, atau umat-umat Yahudi menyebutnya Abraham. Jadi tema malam hari ini Kristologi dengan tema Abraham dalam pandangan kitab orang Yahudi dan Islam. Jadi kajian kristologi ini sengaja mengangkat tema tersebut karena untuk menjawab berbagai pertanyaan dari saudara-saudara kita umat Nasrani atau Kristiani yang mungkin belum terlalu mengenal siapa Ibrahim maupun Abraham menurut dalam pandangan akidah Islam dan apa yang tertulis dalam kitab orang Yahudi. Sehingga tema ini menarik, maka ada beberapa poin yang akan kita bahas pada kajian kristologi pada malam hari ini. Yang pertama, tentu apakah Ibrahim atau Abraham adalah orang yang sama? Yang kedua, apakah Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ibrahim atau Abraham? Yang ketiga, apakah Ibrahim pernah ke Mekah dan membangun Ka'bah bersama Ismail? Nah, ini tentu bagi umat Islam yang jelas Nabi Ibrahim ke Mekah dan Ismail meninggikan kembali pondasi Baitullah di Ka'bah.
Keempat, apakah Ibrahim atau Abraham mengajarkan Tritunggal atau Tauhid? 5, mengajarkan ibadah haji dan rukun-rukunnya. Keenam, siapa nama Tuhan Nabi Ibrahim atau Abraham? 7, apakah Ibrahim atau Abraham mengajarkan keturunannya mengorbankan manusia? Kedelapan, apakah Ibrahim atau Abraham mengajarkan kurban hewan untuk tumbal atau ketakwaan kepada Allah? Dan untuk apa dagingnya? Apakah dagingnya penghapus dosa atau dimakan? Kesembilan, mengapa Nasrani yang mengaku mengikuti ajaran Ibrahim atau Abraham sebagai umat cangkokan, tetapi justru bertentangan dengan kitab atau ajaran Ibrahim atau Abraham? Kesepuluh, tentu pada kajian kita malam hari ini juga akan menjawab tuduhan subat ya, umat Nasrani kepada Ibrahim Abraham bahwa pernah menyembah berhala. Apa agama Ibrahim? Yahudi, Kristenkah, atau Islam? Tentu semua pertanyaan ini kita akan mencoba kaji dan memberikan jawaban sesuai dengan data yang kita miliki, ya terutama sumber utama adalah data prima dari Al-Quranul Karim, ya sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian apakah kisah-kisah ini tercatat di dalam kitab orang Yahudi? Ya, baik, kita akan tentu mulai dengan poin yang pertama, apakah Ibrahim atau Abraham adalah orang yang sama? Nah, tentu penjelasan ini kita akan mulai dari sebelumnya kajian kristologi ini saya akan memberikan dasar kajian kita malam hari ini sebagaimana di surat Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi Al-Quran ini sebagai batu ujian kepada kitab-kitab yang terdahulu. Jadi Al-Quran juga memerintahkan kita untuk meluruskan berbagai informasi yang terkait dengan kenabian, kitab dan syariat yang diberikan kepada umat terdahulu. Ya, sehingga tidak salah kita malam hari ini membahas tentang siapakah Ibrahim atau Abraham yang kita kenal baik kalangan Islam, Yahudi dan Nasrani. Ya. Kemudian di Al-Baqarah 75, apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu padahal segolongan dari mereka meninggalkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Nah, ini ada beberapa ayat yang menjadi dasar yang kita akan lakukan kajian, mencoba menggali informasi kebenaran apa yang dikatakan oleh kitab-kitab terdahulu yang diinformasikan oleh kitab suci Al-Quran Karim. Ya. Kita mulai, apakah Ibrahim Abraham adalah orang yang sama? Nah, tentu rujukan kita pertama di dalam Sirah Nabawi. Di sana dapat kita baca di halaman 29 tentang siapakah Abraham dan silsilahnya. Ya, kemudian juga di sana dapat kita baca bahwa Ibrahim, ya silsilahnya sampai ke Adam, ada beberapa generasi, bahkan Ibrahim memiliki istri Sarah dan Hajar, dan Ismail sebagai putranya. Nah, nanti kita coba buka data Sirah Nabawi ini agar kita benar-benar menampilkan data yang apa yang diharapkan oleh rekan-rekan kita atau saudara-saudara kita yang mempertanyakan terkait dengan keberadaan Ibrahim atau Abraham ini. Ya, menurut Ibnu Hisam di dalam Sirah Nabawi ini, ya ini di halaman 29 ya. Jadi saya langsung membukanya. Ini Sirah Nabawi halaman 29. Ya. Di sini dijelaskan bahwa halaman 28, Ibnu Hisam mengatakan bahwa
Ismail adalah anak Ibrahim Khalilur Rahman bin Tarikh. Ya, di sini disebutkan nama orang tua Nabi Ibrahim adalah Tari, ya, yang tak lain adalah Azar bin Nahur bin Asraka bin Asruhwa bin Falak bin Abir bin Shalak bin Irfaksyad bin Sam bin Nuh, Lamka bin Matusyalak bin Ahnuka bin Yarid bin Mihlaila bin Koyina bin Yanisya bin Syed bin Adam. Nah, ini adalah silsilah Nabi Ismail sampai kepada Ibrahim sampai kepada Adam. Nah, selanjutnya di sini juga di Sirah Nabawi ini disebutkan anak-anak dari Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam memiliki 12 anak laki-laki, yaitu Nabata adalah anak sulungnya, kemudian kedua Kaisar, ketiga Azul, Muhisi, Misma, Masi, Dima, Ajar, Taima, Yatur, Nabisya, Koizuma. Ya, sedangkan ibu mereka adalah Razla binti Budha bin Amral Jurhum, ya, dari suku Jurhum. Nah, ini sesuai dengan dalil dari Sirah Nabawi diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq terkait dengan keberadaan siapa Ibrahim atau Abraham dan apakah ini juga terdapat dalam kitab orang-orang Yahudi. Nah, tentu kita juga dapat melihat bagaimana dengan informasi yang kita dapat di dalam uh, kitab orang-orang Yahudi. Ya, kita kembali kepada slide selanjutnya. Ya, bagaimana menurut pandangan Yahudi? Ya, kita buka juga data bahwa ya dalam kitab orang Yahudi juga disebutkan silsilah Nabi Ibrahim atau dalam bahasa mereka kenal dengan uh, mereka sebut dengan Abraham. Jadi ini jelas tadi disebutkan oleh Ibnu Ishaq ayahnya adalah Tera atau nama lain yang disebutkan sesuai dengan Al-Quran, ya sama istrinya juga Sarah, kemudian Hagar, kemudian anak-anaknya Ismail, kemudian dari Ishak menurunkan nabi-nabi Yakub, seterusnya bangsa Israel. Dari jalur Ismail jelas menurunkan bangsa Arab atau 12 tribes Arab atau 12 suku Arab. Nah, data ini kita peroleh sendiri dari uh, Cendekia Kristiani, ya kita coba buka ya datanya. Ya, ini di Sarapan Biblika, ya. Jadi di sini tentang Abraham, ya tentu mereka mengambil juga dari kitab orang-orang Yahudi, ya kehidupan Abraham dan ini silsilahnya bahwa di dalam kitab Kejadian ini disebutkan Abraham ini memiliki putra Ishak dan Ismail atau kita sebut dengan Nabi Ismail alaihissalam sebagai leluhur bangsa Arab. Nah, kita kembali kepada pembahasan kita. Nah, tentu apa yang menjadi bahasan kita tentang poin pertama, apakah Ibrahim atau Abraham adalah orang yang sama? Nah, tentu jawaban ya kita sebagai orang Muslim, tentu ini adalah orang yang sama. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan poin kedua terkait dengan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang Kristen. Nah, semoga poin pertama ini dapat memberikan pemahaman kepada orang-orang Kristen Nasrani yang selalu mempertanyakan tentang Abraham. Nanti silakan dipelajari lagi kitab-kitab yang Anda miliki. Nah, apakah Nabi Abraham pernah ke Mekah? Nah, tentu di dalam tradisi Islam sudah jelas bahwa keberadaan Nabi Ibrahim bukan tanpa ada
dalil yang jelas baik dari Al-Quran dan hadis yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim dan keluarganya ke Mekah. Sebagaimana dijelaskan di dalam Sahih Bukhari 336, yang saya bacakan bahwa wanita pertama yang menggunakan ikat pinggang adalah Ibu Ismail. Ya, dia menggunakan korset sehingga dia bisa menyembunyikan jejaknya dari Sarah. Ibrahim membawa dia dan putranya Ismail saat dia menyusuinya ke suatu tempat di dekat Ka'bah, di bawah pohon di tempat Zam-Zam, di tempat tertinggi di masjid. Selama hari-hari itu tidak ada seorang pun di Mekah, juga tidak ada air. Jadi dia menyuruh mereka duduk di sana dan meletakkan di dekat mereka sebuah tas kulit berisi beberapa kurma dan sebuah kantung air kecil berisi air dan berangkat pulang. Ibu Ismail mengikutinya sambil berkata, "Wahai Ibrahim, kemana kamu pergi? Meninggalkan kami di lembah ini, di mana tidak ada orang yang kebersamaannya dapat kami nikmati. Juga tidak ada sesuatu untuk dinikmati." Dia mengulanginya berkali-kali, tetapi dia tidak melihat ke belakang. Kemudian kemudian dia bertanya kepadanya, apakah Allah memerintahkanmu untuk melakukannya? Ya, Ibrahim menjawab. Dia berkata, ya. Maka dia tidak akan mengabaikan kita dan kembali sementara Ibrahim melanjutkan perjalanan dan saat mencapai Tania di mana mereka tidak bisa melihatnya. Dia menghadap Ka'bah dan mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah sambil mengucapkan doa-doa sebagai berikut, sebagaimana di dalam Al-Quran 14 ayat 37, ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Allah, ya demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Kemudian dia menyusui Ismail dan meminum air yang dia miliki. Nah, dari peristiwa ini, tentu hadis ini telah menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim telah mengantar keluarganya Ismail dan Ibunda Hagar ke Mekah ketika Ismail masih bayi. Di sini dapat kita lihat dalam hadis ini sangat jelas. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan hadis ini karena hadis ini cukup panjang. Nanti kita akan persingkat saja terkait dengan Ibrahim ke Mekah ketika mengantar putranya yang masih bayi. Mohon maaf ada gangguan sedikit. Ya, ketika air di dalam kantong air habis, dia menjadi haus dan anaknya juga menjadi haus. Dia mulai menatapnya yaitu Ismail yang terlempar kesakitan. Dia meninggalkannya karena dia tidak tahan melihat anaknya dan menemukan bahwa Gunung Safa adalah gunung terdekat dengannya di tanah itu. Dia berdiri di atasnya dan mulai melihat ke lembah dengan tajam sehingga dia bisa melihat seorang, tetapi tidak bisa melihat siapapun. Kemudian dia turun dari Safa dan ketika dia mencapai lembah, dia menyelipkan jubahnya dan berlari di lembah seperti orang dalam kesusahan dan kesulitan. Sampai dia menyeberangi lembah dan mencapai gunung Marwa di mana dia berdiri dan mulai melihat beberapa untuk melihat seseorang, tapi dia tidak bisa melihat siapapun. Dia mengulanginya berlari antara Safa dan Marwa 7 kali. Kemudian Nabi berkata, inilah ya ini termasuk cikal bakal umat Islam melaksanakan sa'i, ya berlari dari Safa dan Marwah. Jadi Allah mengabadikan perjuangan ibunda Ismail Siti Hajar ini di dalam ibadah haji sebagaimana dijelaskan dalam Al-Baqarah 158
sungguhnya Safa dan Marwa merupakan sebagian syiar agama, maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya. Mengerjakan sa'i keduanya, dan barang siapa dengan kerelaan, barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Nah, jadi ini adalah kisah di mana kehabisan air saat berada di Mekah, maka Ibunda Hajar mencari di antara perbukitan Safa dan Marwah untuk memperoleh air. Dan peristiwa ini Allah abadikan di dalam umat Islam melaksanakan haji dan umroh ketika melakukan sa'i. Selanjutnya, apakah peristiwa ini tercatat juga di dalam uh, kitab atau kitab orang Yahudi? Sebentar kita akan lihat apakah ini tercatat atau tidak. Kita lanjutkan dulu untuk membacakan hadis hari ini terkait dengan cikal bakal uh, sumur Jam-Jam ini. Ya, ketika dia sampai di Marwah untuk terakhir kalinya, dia mendengar suara dan dia meminta sendirinya untuk diam. Dan mendengarkan dengan penuh perhatian, dia mendengar suara itu lagi dan berkata, "Siapapun kamu, Anda telah membuat saya mendengar suara Anda. Apakah Anda punya sesuatu untuk membantu saya?" Dan lihatlah, dia melihat seorang malaikat di tempat Jam-Jam menggali bumi dan tumitnya. Sampai air mengalir dari tempat itu, dia mulai membuat sesuatu seperti baskom di sekelilingnya itu. Menggunakan tangannya dengan cara ini dan memulai mengisi kantong airnya dengan air dengan tangannya. Dan air itu mengalir keluar setelah dia menyendoknya. Nabi menambahkan, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Ibu Ismail seandainya dia membiarkan Jam-Jam mengalir tanpa berusaha mengendalikannya, atau dia tidak mengambil dari air itu untuk mengisi wadah airnya, Jam-Jam akan telah menjadi aliran yang mengalir di permukaan bumi. Ya, Nabi lebih lanjut menambahkan, kemudian dia minum air dan menyusui anaknya. Malaikat berkata kepadanya, janganlah takut, dibiarkan karena ini adalah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak laki-laki ini bersama Ibrahim. Kemudian Allah sekali-kali tidak mengabaikan umatnya. Nah, tentu ini adalah cikal bakal ketika adalah sumur Jam-Jam di kota Mekah, kemudian suku Jurhum datang untuk melintasi kota Mekah, kemudian menetap di sana. Nah, selanjutnya ketika Nabi Ismail telah beranjak dewasa, kemudian Nabi Ibrahim kembali mengunjunginya di kota Mekah, dan saat itu dia melihat Ismail di bawah pohon di dekat Jam-Jam. Jadi ini masih kelanjutan hadis tadi ya, hadis Bukhari. Ya, sedang mengasah anak panahnya ketika dia melihat Abraham, dia bangkit untuk menyambutnya dan mereka saling menyapanya seperti seorang ayah dengan putranya atau seorang putra dengan ayahnya. Ibrahim berkata, "Wahai Ismail, Allah telah memberiku perintah." Ismail berkata, "Lakukan apa yang Tuhan perintahkan." Abraham bertanya, "Maukah Anda membantu saya?" Ismail berkata, "Aku akan membantumu." Ibrahim berkata, "Allah telah memerintahkan saya untuk membangun rumah ini, menunjuk ke bukit yang lebih tinggi dari tanah di sekitarnya." Nabi menambahkan, kemudian mereka mengangkat fondasi rumah atau Ka'bah. Ismail membantu. Ismail membawa batu dan Abraham sedang membangun. Dan ketika tembok menjadi tinggi, Ismail membawa batu ini dan meletakkannya untuk Abraham yang terdiri di atasnya dan meneruskan bangunan, sementara Ismail menyerahkan batu kepadanya. Dan keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, terimalah layanan ini dari kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui." Bahkan kemudian keduanya melanjutkan membangun dan berkeliling di Ka'bah, ya, sambil ya bertawaf tentu. Nah, inilah kemudian cikal bakal ibadah haji yang hari ini diabadikan oleh umat Islam seluruh dunia dan menjadi syariat dalam pelaksanaan ibadah haji, yaitu tawaf.
Nah, kemudian apakah kisah Ismail ini terdapat di dalam kitab orang Yahudi? Bagaimana menurut kitab orang Yahudi? Nah, ini kita lihat di dalam Kejadian 16 dulu Ismail lahir saat Abraham berumur 86 tahun. Kemudian di Kejadian 21 ayat 1, apakah Abraham ulangi, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Dari kelahiran ini kita dapat melihat selisih kelahiran atau umur antara Ismail adalah 14 tahun lebih tua daripada Ishak. Nah, ini berarti selama 14 tahun Ismail adalah anak tunggal dan anak satu-satunya yang dimiliki oleh Abraham. Tapi kita mencoba melihat apakah kisah Ismail yang terdapat dalam kitab Yahudi ini, umur berapakah dia meninggalkan Palestina, ya menuju ke Mekah pada saat itu. Ya, dengan perbandingan umur ini kita dapat melihat kemudian saat Abraham, ya menurut kitab ini mengusir Hagar dan Ismail. Ya, di dalam kitab Kejadian 21 ayat 8 sampai dengan 13, ya, bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama dengan anakku Ishak. Nah, melihat dari penjelasan dalam Kejadian 218 ini sampai 10, maka ketika Ishak sudah bisa bermain dengan Ismail, ini menandakan bahwa diperkirakan umur Ishak bertambah 2 tahun. Dengan demikian, maka umur Nabi Ismail dari 14 tahun diperkirakan 16 atau 17 tahun. Nah, di Kejadian 21 ini poinnya dapat kita jelaskan di sini bahwa di dalam Kejadian 21 ini antara Ishak dan Ismail tentu ini umur yang sangat jauh. Nah, di kitab yang sama atau pasal yang sama ini menjelaskan bahwa keesokan harinya di ayat 14, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bawah Hagar, kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke semak-semak. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan kita, ya, di dalam pasal atau ayat sebelumnya tadi, di sini dapat kita lihat bahwa Ismail sudah dewasa, artinya 14 tahun lebih tua dari Ishak, maka diperkirakan umur Ismail 16 sampai 17 tahun, berarti sudah pria yang dewasa. Tetapi keesokan harinya, ketika Ismail pergi meninggalkan Palestina, ini digambarkan bahwa Ismail adalah seorang anak kecil. Kejadian 21 ayat 15, ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak. Nah, kalau kita melihat dari cerita tadi bahwa bagaimana mungkin seorang yang sudah 16-17 tahun ini diperlakukan seperti anak kecil, dibuang ke semak-semak. Bahkan di ayat 16 selanjutnya, kita akan baca, kita akan kaji di ayat selanjutnya. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah dia. Jadi mana bisa seorang Ismail yang sudah dewasa, seharusnya dia melindungi ibunya. Tetapi di sini, dia adalah seorang bayi. Dan ini tentu sangat kesesuaian dengan informasi yang dijelaskan di dalam hadis Bukhari tadi, bahwa sesungguhnya Ismail ke Mekah itu memang masih bayi, bukan pria yang dewasa.
Ia dengan suara nyaring. Ini berarti nyaring suara daripada bayi ini, ya suara bayi menangis. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah anak, bangunlah angkatlah anak itu. Nah, di ayat 18 ini, mana bisa Ismail yang sudah umur 18, maaf, 17 atau 16 tahun ini diangkat oleh ibunya, ya. Jadi di sini Ismail benar-benar, ya, beberapa ayat ini menjelaskan bahwa dia adalah seorang anak kecil, bayi, sebagaimana dijelaskan oleh hadis Bukhari tadi. Bangunlah dan angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberikannya anak itu minum. Nah, di sini disebutkan sumur yang dijelaskan oleh hadis Bukhari tadi. Inilah sumur Jam-Jam yang hari ini umat Islam, seluruh umat Islam sedunia tidak pernah meninggalkan sumur Jam-Jam ini. Artinya sumur Jam-Jam ini diabadikan di dalam pelaksanaan haji dan umroh dan dapat dinikmati oleh seluruh jamaah sedunia. Nah, di ayat 19 ini kalau kita melihat Siti Hajar memberi minum kepada bayinya yang masih kecil, yaitu Ismail. Diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi pemanah. Tinggallah ia di padang gurun Paran. Kemudian ibunya mengambil istri dari Mesir. Dan dalam riwayat Bukhari tadi, Ismail dua kali menikah. Ya, istri kedua dari suku Jurhum. Nah, dari riwayat tentang Ismail ini tentu menjadi, ya, kalau diriwayatkan dalam Islam, Sahih Bukhari tadi sangat jelas bahwa seluruh umat Islam dan literatur Islam menjelaskan bahwa Ismail ke Mekah bersama ibunya adalah masih bayi, dan semua umat Islam dan literaturnya menjelaskan bahwa sumur Jam-Jam adalah kebesaran dan kekuasaan Allah diberikan kepada Hajar dan Ismail ketika masih kecil. Jadi ini yang menjadi pertanyaan di dalam satu pasal yang sama, maka manakah yang benar dari kitab Kejadian 8 sampai dengan 13 ini? Apakah Ismail sudah dewasa karena sudah bisa bermain dengan Ishak yang masih kecil, atau Kejadian 14 sampai dengan 21 ini, yaitu Ismail masih kecil? Nah, ini makanya ini menjadi pertanyaan kepada umat Kristiani atau Nasrani yang sering mempertanyakan tentang Abraham dan Ismail itu sendiri. Padahal di dalam kitab, ya, orang Yahudi ini tertulis juga yang namanya sumur Jam-Jam dan juga perjalanan Hajar dan Ismail ke kota Mekah, yang hari ini sumur Jam-Jam menjadi bukti sejarah keberadaan keluarga Ibrahim di kota Mekah. Ya, itu poin yang kedua. Kemudian dalam literatur Islam, Ibrahim atau Abraham mendapat perintah kembali ke Mekah untuk menunaikan perintah Allah mengorbankan anak satu-satunya. Dijelaskan dalam Quran 37, As-Saffat ayat 99, dan dia Ibrahim berkata, sungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia memberi petunjuk kepadaku, Tuhanku anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar. Maka ketika anak itu sampai umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya
di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Nah, seringkali juga di dalam ayat ini, saudara-saudara kita Nasrani mempertanyakan siapakah anak yang dikurbankan. Nah, tentu bagi umat Islam, anak yang dikorbankan adalah Ismail. Ya, mereka mengatakan, nah, di dalam ayat As-Saffat ini tidak disebutkan nama. Ya, karena memang anak Ibrahim atau Abraham ketika melaksanakan perintah mengorbankan anaknya ini baru Ismail. Ya, artinya Ismail adalah anak tunggal. Selama 14 tahun Ibrahim memiliki anak tunggal. Ya, tidak ada anak yang lain. Ya, sehingga ya kalau kita hanya punya satu anak, ya tentu kita tidak akan menyebut namanya, misalnya ambillah anakmu atau panggillah anakmu, karena jelas anak kita hanya satu-satunya. Nah, kemudian mereka selalu mengatakan bahwa yang dikorbankan itu bukan Ismail. Nah, sebenarnya di dalam ayat Al-Quran ini, di As-Saffat ini, sudah dijelaskan dengan jelas siapa yang dikorbankan, yaitu anak satu-satunya atau anak tunggal sebelum kelahiran Ishak. Nah, dengan peristiwa ini, kemudian Allah mengatakan, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, dan kami abadikan untuk Ibrahim. Pujian bagi yang datang kemudian. Nah, dengan peristiwa ini, hari ini tentu umat Islam seluruh dunia melakukan ibadah kurban sebagai ya salah satu mengenang perjuangan Nabi Ibrahim, ketaatannya melakukan perintah Allah dalam menunaikan segala perintahnya dalam mengorbankan anak yang kemudian Allah gantikan dengan hewan kurban. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang yang soleh. Di ayat 12 ini dijelaskan bahwa Allah memberikan kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi termasuk orang yang soleh. Jadi pengorbanan perintah, jadi perintah mengorbankan anak ini terjadi ketika Ishak belum lahir, ya sehingga disebut sebagai anak satu-satunya anak yang tunggal. Nah, Ishak lahir ketika Ibrahim menunaikan ya perintah Allah ini benar-benar secara nyata menunaikan tanpa ada pertanyaan atau komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat 13, dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak, dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Nah, jadi pertanyaan ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman Nasrani, siapakah anak yang dikorbankan? Mengapa tidak tertulis namanya di dalam Al-Quran? Nah, karena anak satu-satunya, anak yang tunggal adalah Ismail, sedangkan Ishak dapat kita baca pada Quran As-Saffat ayat 112, Ishak lahir setelah Ibrahim menunaikan perintah Allah terkait dengan mengorbankan anaknya yang kemudian digantikan dengan seekor kibas. Ya. Jadi di ayat 13 ini sangat jelas Allah mengatakan, ya Allah, dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak, dan di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada pula yang terang-terangan berbuat zolim terhadap diri mereka sendiri. Nah, jadi di keturunan keduanya ini dalam garis Ishak, ya hari ini kita kenal bangsa Yahudi, ya jelas secara terang-terangan ada juga yang berbuat zolim terhadap diri mereka sendiri. Ya, kita dapat saksikan tentu sampai hari ini umat Yahudi tetap bertahan kiblatnya di tembok ratapan. Ya, mereka tidak mengikuti perintah Allah melalui Rasulnya Muhammad SAW. Ya, bagaimana dengan kita Sebentar Pak Iwan. Ya, ya, sebentar Pak Iwan. Kita ini dulu sedikit. Soalnya ini
Mungkin bagus kita masuk ke itu ya. Oh, sudah mau masuk bahas kitabnya orang Yahudi ya. Mengenai di mana tertulisnya Nabi Abraham dalam kitab orang Yahudi itu pernah ke Mekah. Coba kita untuk sama perbandingannya di situ. Silakan coba materinya ke situ. Dari kitab orang Iya, Yahudi, iya. apakah pernah menggambarkan bahwa Abraham itu pernah ke Mekah? Kalau tadi kan masalah masih Ismail. Coba kita kaji lebih jelas dulu mengenai itu. Kejadian 17 kalau tidak salah ya. Silakan Pak Iwan. Apakah benar Abraham dalam kitabnya orang Yahudi itu pernah ke Mekah? Yang ke negeri Ntar dulu Pak Betel. Wi, ya. Ya, ya. Silakan. Ya, ya, oke. Saya lanjutkan ya. Setelah ini dia, Pak Wi. Jadi di dalam kitab orang Yahudi pun, ya tentang anak dikorbankan itu, sebenarnya di pasal 22 ini tertulis, ambillah anakmu yang tunggal, yang kau kasihi. Jadi ini sangat sinkron dengan Al-Quran tadi bahwa anak yang satunya jadi miliki Nabi Ibrahim saat pengorbanan itu baru Ismail. Nah, kemudian Nabi Ishak tidak pernah menjadi tunggal karena dia adalah adik daripada Ismail. Kemudian eh, ya di dalam keimanan Ibrahim yang sempurna itu kemudian Allah abadikan Ibrahim menjadi pemimpin bagi semua manusia. Artinya dari keturunan Ibrahim kenabian dan kitab diturunkan. Kemudian ya hari ini umat Islam diturunkan Al-Quran dan Muhammad SAW dari jalur Ismail sebagai nabi yang terakhir bagi seluruh manusia. Ya, kemudian apakah Abraham mengunjungi Betel Baitullah menurut kitab Yahudi dan Islam? Nah, kita dapat membaca di dalam Kejadian 13:3, ia Ibrahim berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Nah, kalau kita melihat dari penjelasan kitab Kejadian ini, ya di sini menyebutkan Betel. Nah, tentu kalau kita umat Islam, ya tidak asing dengan sebutan Betel ini, karena dalam tradisi Islam, Betel ini adalah Baitullah, ya rumah Allah. Ya, di dalam tradisi Ibrani juga, terjemahan daripada Betel ini adalah rumah Allah. Jadi, pertanyaan apakah Abraham pernah mengunjungi Betel menurut kitab Yahudi dan Islam? Nah, tentu kita buka Kejadian 13:3 ini, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan di tanah Negeb antara Betel dan Ai. Ya, kita buka apakah memang di mana letak uh, Betel dan Ai ini yang dikunjungi oleh Abraham atau Ibrahim. Ya, yang menjadi pertanyaan apakah umat Yahudi dan Nasrani mengetahui atau mengabadikan Betel ini yang pernah dikunjungi oleh Abraham. Ya, sebentar ya, kita akan buka Kejadian 13:3. Ya, Kejadian 13. Ya, Kejadian 13 ini kita buka ya supaya jangan dikira kita mengada-ngada dengan Ibrahim ke Mekah. Ya, khusus kejadian 13:3 ini kita klik, nanti kita akan dapatkan uh, kamus dalam Ibrani sebagaimana yang tertulis di bawah ini ya. Ini dapat kita buka kamusnya dalam bahasa Ibrani. Khusus ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ya, kalau kita klik yang kamus 04559, apakah bahasa Ibrani dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, di manakah tempatnya? Nah, di sini
muncul maka. Ya, pelafalannya masa. Ya. Sedangkan dalam makna terjemahannya ini memiliki banyak makna. Ya, tapi sayangnya ya kita sangat sulit menemukan bahasa Ibrani dari kitab orang Yahudi ini. Kita hanya bisa membuka dari Alkitab Sabda ini. Ya, baik kita kembali ke di sini juga dekat Betel. Ya, tadi saya katakan bahwa Betel adalah dalam tradisi Islam disebut Betel. Ya, apa terjemahan daripada Betel ini menurut Kamus Alkitab Sabda? Ya, di sini disebutkan definisinya House of God. Ya, rumah Allah. Ya, House of God. Ya, jadi Betel tentu Baitullah. Ya, kemana Ibrahim pernah ke Betel. Nah, hari ini tentu menjadi pertanyaan apakah umat Kristiani mengetahui keberadaan Betel ini yang dikunjungi oleh Nabi Ibrahim, dijelaskan dalam Kejadian 13:3. Nah, dalam Al-Quran jelas ya, dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan janganlah kamu mempersekutukan sesuatu pun dengan aku dan dalam rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah rukuk dan sujud. Hari ini tentu umat Islam tidak kehilangan uh, tempat kejadian di mana Ibrahim pernah membangun Baitullah dan mengunjunginya, membangun Baitullah bersama Ismail. Kemudian ya Nabi Daud sendiri merindukan Mekah ya atau bahkan Ka'bah ya menurut kitab Yahudi dan Islam. Ya di dalam Mazmur 84 ayat 4, berbahagialah orang orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatan dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ya, kalau definisi ziarah ini kita lihat di dalam ya definisi menurut bahasa kita, ya ziarah menurut uh, haji menurut definisi menurut bahasa adalah melakukan ziarah. Ya. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim. Menyelubunginya dengan berkat, mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Nah, seringkali umat Nasrani mengatakan bahwa ini bukan Mekah. Ya. Penyebutan Baka bukan Mekah, tetapi Baka yang berada di Jordania, yaitu menurut menurut mereka. Tapi itu terserah mereka ya. Tetapi Al-Quran sendiri mengatakan dalam Al-Baqarah 125, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan di ayat lain juga jelas disebutkan ya, bahwa rumahmu Ka'bah, ya ziarah berkumpul, sungai rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang dibakar, ya, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ya, sekarang kita coba membuka Alkitab Sabda Web tadi, apakah di sini disebutkan Ka'bah atau seperti apa? Nanti kita akan buka Alkitab Sabda. Ya, sebentar ya, kita akan lihat datanya terkait dengan apa yang dimaksud oleh Daud itu dalam Mazmur 84, dan ini artinya Abraham atau Ibrahim benar-benar mewariskan informasi ini kepada keturunannya, ya terutama kepada nabi-nabi. Ya, sehingga Nabi Daud pun mengetahui dan sangat merindukan melakukan ziarah, ya, ziarah di Baka. Ya, di pasal 6, berbahagia manusia, kekuatan dalam engkau yang berhasrat merasakan ziarah. Ya, kita buka kamus Sabda Web ini. Ya, Mazmur 84 ayat 5. Di sini kita lihat di bawah juga ada kamusnya. Ya, kita buka Sabda Web Mazmur yang di sini.
Berbahagialah orang yang kuatnya adalah dalam engkau dan hatinya adalah pada jalan raya ke Ka'bahmu. Nah, di sini kita menemukan beberapa versi penulisan di dalam Sabda Web ini. Di versi yang di atas berhasil mengadakan ziarah, ya. Tetapi di versi sini dan hatinya adalah pada jalan raya ke Ka'bahmu. Nah, jadi satu-satunya bait suci atau baitullah yang disebut Ka'bah ini adalah di Mekah atau di Bakkah, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi dan Kitab Mazmur. Ya, jadi ini bukan berarti kita bicara tanpa data dan data ini bersumber dari Alkitab Sabda Web. Nah, di versi lain Ka'bah ini ditulis menuju Sion. Ya, di versi lain Ka'bah ini ditulis perjalanan suci. Kemudian di versi lain ditulis mengadakan ziarah. Ya, sehingga memang ya agak membingungkan. Ya, tetapi ya namanya kebenaran tidak bisa dapat disembunyikan sepenuhnya. Ya, jadi Mazmur 84 ini Nabi Daud benar-benar mendapatkan informasi ya bahwa ternyata Abraham atau Ibrahim itu memberikan informasi bahwa eh, ke Ka'bah atau berhaji itu merupakan ajaran daripada para nabi. Jadi umat Kristen yang sering bertanya apakah ibadah haji itu apakah Ibrahim mengajarkan, dan ini tentu Alkitab telah menjelaskan sendiri. Ya, baik ya, kita kembali kepada pembahasan selanjutnya ya tadi tentang Nabi Daud. Nah, sebentar ya. Ya, kemudian apakah Ibrahim atau Abraham dalam kitab Yahudi pernah melakukan wukuf di padang gurun? Ya, saya tentu ini juga penting kajian kita karena umat Islam mengadakan ibadah haji tidak lepas daripada mengimplementasikan perjalanan keimanan para nabi, khususnya Nabi Ibrahim. Apakah Ibrahim Abraham dalam kitab Yahudi pernah melakukan ya, wukuf di padang gurun? Nah, kembali di Kejadian 13:3 tadi. Di sini disebutkan ya sampai dekat Betel di mana kemahnya mula-mula berdiri. Jadi Kejadian 13:3 ini Abraham mendirikan kemah antara Betel dan Ai. Ya, kemudian Nabi Musa juga mendapatkan informasi ya bahwa di dalam Ulangan 12:21 apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu seperti yang kuperintahkan kepadamu dan memakan dagingnya. Jadi Nabi Musa juga tentu memperoleh informasi bahwa ibadah kurban itu merupakan perintah dari Tuhannya menurut kitab orang Yahudi. Jadi Ibrahim itu mewariskan informasi ini kepada para nabi, baik dari kalangan Bani Israel itu sendiri. Dan hari ini kita dapat lihat siapakah umat yang mewarisi, yang melakukan ibadah di padang gurun ini yang kita kenal dengan wukuf di Arafah. Jadi kita bisa lihat ya umat Islam dalam setiap ibadah haji, ya mereka memasang kemah di Arafah pada saat pelaksanaan haji. Ya ini tentu berbanding lurus dengan nabi-nabi dahulu. Ya Nabi Ibrahim berkemah di antara Betel dan Ai. Ya juga Nabi Musa melaksanakan uh, kurban sebagaimana perintah Tuhan melakukan kurban di tempat yang menjadi pilihannya untuk menegakkan namanya di sana. Jadi pertanyaan apakah Nabi Ibrahim pernah ke Mekah? Nah tentu berdasarkan informasi-informasi ini dan hari ini umat Islam
yang melaksanakan sesuai dengan mila Ibrahim itu sendiri. Yang keempat, apakah Abraham mengajarkan Tritunggal atau monoteis, ya, atau tauhid, ya? Ya, dalam Al-Baqarah 127 ya jelas dijelaskan. Kemudian Al-Baqarah 128, Ibrahim memanjatkan doa kepada Allah, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami dan umat yang berserah diri kepadamu, tunjukkan kepada kami cara-cara melakukan haji pada kami. Ya, kemudian apakah tauhid atau monoteis? Ya, tentu di sini di dalam Al-Baqarah 131 ini, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Ya, ini maknanya aslim, qala aslamtu. Ya, atau kita kenal dengan Muslim atau Islam. Orang Kristen sering menanyakan, apa agama Ibrahim? Maka di Al-Quran telah menjelaskan bahwa dia adalah seorang Muslim atau berserah diri kepada Allah. Ya. Kemudian, apakah Ibrahim atau Abraham mengajarkan ibadah haji dan rukunnya saat di Betel, Baitullah sekitarnya? Ya, di dalam tentu kitab orang Yahudi dapat kita jumpai juga di Hakim-Hakim 21 ayat 19. Lalu kata mereka pula, setiap tahun ada perayaan bagi Tuhan di Silo, yang letaknya di sebelah utara Betel, di sebelah timur jalan raya menuju dari Betel ke Sikem di sebelah selatan Libanon. Nah, jika ini adalah perintah Tuhan, maka di manakah umat ya Yahudi maupun Kristiani melakukan ibadah ini di sekitar Betel, ya Baitullah, di dalam setiap 1 tahun sekali. Ya, bahkan di dalam Kejadian 12:8 ini, ya Ibrahim atau Abraham memanggil nama Tuhan, ya di mana ia memasang kemahnya dan di dekat Betel sebelah barat. Nah, jadi umat umat Bani Israel sendiri sebenarnya mengetahui bahwa Nabi Ibrahim atau Tuhan telah memerintahkan kepada mereka untuk beribadah setiap tahun di Betel, ya di Baitullah dan sekitarnya. Nah, perayaan ini tentu hari ini umat Islam ya melaksanakan haji setiap tahun dan alhamdulillah mila Ibrahim ini dilanjutkan oleh umat Islam. Ya, di dalam kitab Yahudi, siapakah Tuhan Ibrahim dan keturunannya dalam kitab Yahudi dan Islam? Ya. Dalam Kejadian 17:7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi perjanjian yang tercatat di kitab Yahudi ini bahwa keturunan Ibrahim, ya baik dari pihak Ismail dan Ishak, turun-temurun akan menuhankan Tuhan yang sama. Ya, siapa nama Tuhannya? Ya, dalam Keluaran 3:15, selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku. Itulah namaku turun-temurun. Nah, jadi kitab orang Yahudi sendiri mencatat bahwa Tuhannya Abraham atau Ibrahim namanya Allah dan itulah namanya turun-temurun. Ya, tidak dikenal nama lain ya selain nama Allah. Di sini ada dua kata, kata Tuhan dan kata Allah. Ya, jadi dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 136 juga ya Tuhan yang sama sebagaimana Tuhan yang mendatangi Abraham dan Musa ketika dahulu di Al-Baqarah 2136 Allah berfirman, katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Dan seterusnya dapat kita baca. Ya, jadi menurut kitab orang Yahudi, Tuhan Ibrahim atau Abraham itu adalah Allah. Ya, satu-satunya Tuhan yang dikenal oleh para nabi. Apakah kitab Yahudi, ya Ibrahim Abraham memanggil nama Tuhan di Betel Baitullah?
Ya, ini sudah dijelaskan tadi ya. Nanti silakan bagi teman-teman yang terutama umat-umat Kristiani yang masih belum mengenal Tuhan Abraham, silakan dibaca lagi di kitab Kejadian. Ya, apakah Ibrahim mengajarkan keturunannya mengorbankan manusia? Ya, ini juga menjadi sering ya pertanyaan, apakah sebenarnya kurban itu? Maka ini ulangan 12:21 tadi sudah dijelaskan bahwa apabila tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan nama di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu, kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu seperti yang diperintahkan dan memakan dagingnya. Ya, di dalam Al-Quran dijelaskan Al-Hajj 34, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihannya agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Allah yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Nah, jadi menurut kitab orang Yahudi, bahwa pengorbanan itu atau ibadah kurban telah disyariatkan juga kepada umat terdahulu dengan memotong hewan, kambing, atau sapi, atau domba. Jadi Abraham atau Ibrahim tidak pernah mengajarkan syariat mengorbankan manusia sebagai pengampunan. Ya, apakah Ibrahim mengajarkan kurban hewan untuk tumbal atau ketakwaan kepada Allah? Ya, ini menjadi penting juga. Ya, karena sesuai dengan pemahaman saudara-saudara kita, tetangga kita sebelah, bahwa dosa diampuni karena pengorbanan atau ada tumbal yang kita berikan kepada Tuhan. Nah, apakah dalam kitab orang Yahudi mengajarkan demikian? Ya, maka di sini di Keluaran 12:1 ini dijelaskan ya bahwa turut Tuhan berbicara kepada Musa dan Harun tanah Mesir. Ya, ini sudah saya buat penting-pentingnya, bahwa mereka diperintahkan memotong seekor anak domba, memakan bersama keluarga, anggota, tetangganya yang terdekat, boleh bersama-sama memakan anak domba itu yang dipotong. Kemudian di sini juga dijelaskan, ya hewan kurban itu mereka makan. Ya, kemudian tujuannya untuk apa? Ya, untuk menghormati Tuhan. Ya, bukan berarti untuk penghapus dosa. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Al-Hajj, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi apa yang Ibrahim atau Abraham ajarkan kepada keturunannya sebenarnya masih terjaga ya, walaupun ini mungkin sudah tidak diimani oleh saudara-saudara kita yang Nasrani. Dan tentu ini silakan bagi saudara kita yang Nasrani, silakan dibaca lagi makna pengorbanan yang tercatat di dalam kitab orang Yahudi. Apakah pengorbanan di situ manusia dan darahnya sebagai penghapus dosa, atau seperti apa, atau hanya karena untuk mencapai ketakwaan kepada Allah, sebagaimana di Keluaran 12 ini dijelaskan bahwa untuk menghormati Tuhan, ya, bukan untuk menghapus dosa. Ya, barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya ia adalah berasal dari ketakwaan. Al-Hajj 32. Ya, mungkin ini tinggal sedikit lagi. Jadi hewan kurban dalam Islam bukan untuk penebusan ya, bukan penebusan dosa, tapi semata-mata karena untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari niat yang sahih. Nah, sampai di sini tentu inilah ajaran-ajaran Abraham atau Ibrahim yang dilanjutkan oleh umat Islam dan ternyata tercatat di dalam kitab orang Yahudi, ya. Dan itu tentu menjadi sebuah renungan bagi saudara kita umat Kristiani. Yang kesembilan, ya ini tinggal dua poin lagi. Mengapa Nasrani yang mengaku mengikuti ajaran Ibrahim atau Abraham sebagai umat cangkokan tetapi bertentangan dengan kitab
ya, dengan kitab dan ajaran Ibrahim Abraham. Ya, di Kejadian 12 ayat 1-3 berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Nah, apakah hari ini umat Kristiani memasyurkan nama Abraham atau Ibrahim? Ya, kalau umat Islam, ya dalam sehari di dalam sholat, ya kita bertahiyat, kita minimal 5 kali atau lebih bahkan menyebut nama Ibrahim. Nah, dan memerhati engkau serta membuat nama masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, dari ajaran Ibrahim ini siapa umat keturunannya khususnya dan umat beragama hari ini yang benar-benar memberkati Ibrahim, tidak mengutuknya, bahkan menghinanya bahwa Abraham kawin dengan seorang budak tidak sah. Nah, ini sering terdengar dari ucapan-ucapan orang yang tidak memahami tentang ajaran Ibrahim. Nah, di sini dikatakan Allah akan mengutuk ya orang-orang yang mengutuk Abraham dan memberkati engkau yang membuat namamu masyhur. Nah, hari ini umat Islam tidak terlepas dari mila Ibrahim. Nah, di dalam As-Saffat ayat 108, kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Dan alhamdulillah, ya dari keturunan Ibrahim yang hari ini umat Islam benar-benar menjadikan Ibrahim ini sebagai satu tokoh di dalam syahadat, ya di dalam salawat umat Islam bersyahadat yang menyebutkan nama Ibrahim sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran ini dan sebagaimana diinformasikan oleh penulis kitab Yahudi ini bahwa Ibrahim akan membuat namanya menjadi masyhur. Ya, di Al-Baqarah 133:2 dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang bodoh dirinya sendiri. Jadi umat yang membenci agama Ibrahim, yang menghina Nabi Ibrahim atau Abraham, itu Allah katakan melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia dan sungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang soleh. Ketika tuannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Jadi Islam ini adalah agama para nabi yang syariat-syariatnya tentu dapat kita lihat dan sebagaimana informasi Al-Quran yang disampaikan tadi. Ya kaidah-kaidah itu kemudian ya bagaimana dengan Islam? Maka kaidah kemudian terangkum dalam suatu perintah kemudian ditujukan kepada umat akhir zaman melalui Nabi Muhammad SAW. Maka hari ini umat Islam jika ditanya siapakah Tuhanmu? Ya, umat Kristen juga sering bertanya, ya, siapa Tuhan yang disembah oleh umat Islam? Maka Al-Quran atau Allah telah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Katakanlah orang-orang umumin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk dan patuh kepadanya. Jadi umat Islam ini beriman kepada Allah Ibrahim, kepada Tuhan Ibrahim, kepada Tuhan Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Ya, sesuai sebagaimana yang tercatat juga di dalam kitab orang Yahudi tadi bahwa Tuhan Ibrahim itu namanya Allah dan namanya itu turun temurun. Ya, dalam surat An-Nahl Quran 16 ayat 123 ya umat Islam mengikuti mila Ibrahim. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif dan dia bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ya. Kemudian dalam Al-Quran juga ya bantahan tentu kepada ahli kitab tentang Ibrahim.
Ya, orang-orang Nasrani kadang atau saudara-saudara kita sering mengatakan mereka adalah pengikut Ibrahim. Ya, bantahan ini sangat jelas, ya, bantahan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Quran Al-Imran ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, Ibrahim. Apakah kamu tidak mengerti? Begitulah kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi kamu, tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya. Dan Nabi ini Muhammad dan orang yang beriman. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Ya, jadi ayat ini menjelaskan bahwa orang yang mengikuti Ibrahim itu adalah orang Islam, sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad. Ayat 69, segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal sungguhnya mereka tidak menyesatkan, melainkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadarinya. Ya, jadi kita dapat menjumpai banyak pernyataan dari orang-orang Kristen bahwa Ibrahim tidak pernah ke Mekah, Ibrahim tidak mendirikan Baitullah. Nah, ini Allah telah menjelaskan bahwa sesungguhnya segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal sesungguhnya mereka tidak menyesatkan, melainkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadarinya. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Ya, jadi ini bantahan-bantahan Allah kepada banyak subat yang ditujukan umat Nasrani kepada Nabi Ibrahim atau Abraham, ya, pernah menyembah berhala. Ya, bahkan mereka juga sering menyebarkan subat tentang Nabi Ibrahim ini, bahwa mereka mengatakan Abraham itu pernah menuhankan berhala, ya, sebagaimana mereka baca dalam surat An-Nam. Ya, ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu ia berkata, inilah Tuhanku. Ya, di ayat lain juga, ketika melihat bulan terbit, dia berkata, inikah Tuhanku. Di ayat 78, surat Al-An'am, inilah Tuhanku. Ayat ini sebenarnya, ya, kalau kita baca di dalam tafsir, ya, ini merupakan sindirannya kepada kaumnya penyembah berhala. Ya, ini bunyi bernadanya, inikah Tuhanku. Ya, artinya itu adalah sindiran bahwa matahari dan bulan bukanlah Tuhan karena dia terbenam. Ya, karena jelas dari Al-Quran, ya, Nabi Ibrahim mengenal Tuhannya di dalam surah Al-An'am 79. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ya, jadi tuduhan ini adalah subat orang-orang eh, sebelah yang tidak mengenal siapa Abraham, bahkan mereka menuduhnya menyembah berhala. Nah, ini yang dikatakan oleh kitab mereka bahwa Allah akan mengutuk siapa yang mengutuk Nabi Ibrahim dan merendahkannya. Ya, jadi keimanan Abraham sangat jelas, dia mengenal Allah. Dalam surat Al-An'am ayat 80, bahkan dengan pernyataan Ibrahim ini, dan kaumnya membantahnya. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah, padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Ya, itu bantahan-bantahan kepada umat-umat yang merendahkan Nabi Ibrahim. Ya, padahal Nabi Ibrahim sendiri sangat memusuhi namanya berhala. Ya, di dalam Asy-Syura ayat 69-82, Ibrahim berkata, maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang kamu sembah, kamu dan nenek moyang kamu dahulu? Karena sungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam. Nah, jadi sangat jelas ya bahwa Nabi Ibrahim itu bukanlah seperti tuduhan orang-orang yang tidak mengenal Abraham dalam kitab mereka dan tidak mengenal Ibrahim, ya, sebagaimana yang katakan Allah dalam Al-Quran.
Ya, tujuan mereka untuk subat itu terhadap Ibrahim Abraham dengan memutarbalikkan fakta Ibrahim tidak pernah ke Mekah, padahal sebenarnya mereka sedang membantah atau mendebat kitab mereka sendiri. Ya, saya menyebut kitab orang Yahudi karena kitab itu adalah milik orang-orang Yahudi. Ya, tujuan mereka apa melakukan subat itu? Ya, tujuan mereka agar dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Allah. Jadi tuduhan-tuduhan subat itu Allah telah memberitahukan kita melalui Al-Quranul Karim. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini, ternyata Ibrahim dan Abraham menurut data-data dari kitab orang Yahudi dan orang Islam, Ibrahim adalah tokoh yang sama. Hanya beberapa poin ceritanya berbeda, seperti pada siapa anak yang dikorbankan. Dan tentu orang Yahudi sendiri mengakui bahwa orang Arab adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim melalui Ismail yang sampai memutuskan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi demikian mungkin beberapa kajian kita malam hari ini. Ya memang agak kepanjangan, saya juga sudah mensikat-sikatnya. Sebelumnya tentu mohon maaf, bukan berarti menggurui ya para ustadz, rekan-rekan yang ada di Zoom ini, tapi semata-mata ya mari kita belajar bersama melalui kajian ini dan bisa memberikan masukan dan saran terkait dengan kajian kita ini khusus tema Ibrahim dan Abraham, apakah tokoh yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Iwan ya. Saya menyimak terus dari awal sampai selesai 10 poin tadi. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di sini juga menyimak dan memberikan masukan dari poin-poin yang disampaikan tadi. Menarik sekali itu ya, apa terbukti dari kitabnya orang Yahudi saja sangat jelas mengatakan bahwa Nabi Ibrahim memang pernah ke Mekah. Karena inilah yang selalu dibantah orang-orang Kristen ini. Selalu membantah, katanya tidak, katanya ahistoris katanya itu kan mengenai Nabi Ibrahim ke Mekah. Ternyata di kitab orang Yahudi secara jelas mengatakan pernah ke Mekah. Mungkin ada yang mau memberikan tambahan atas apa yang dipaparkan Bang Iwan tadi. Mungkin Bang White masih menyimak semua. Iya, masih. Ya, Pak Haji, ada yang mau diberikan? Ya, Pak Agus mungkin mau diberikan tambahan atas apa yang disampaikan Bang Iwan tadi mengenai Nabi Ibrahim dan Abraham dari ini. Kalau saya pribadi banyak pengetahuan yang saya dapat dari situ ya, terutama dari ketika membahas kitabnya orang Yahudi itu mengenai Betel. Ternyata itu jika dilihat di teks asli merujuk kepada Mekah. Dan ini yang sulit dijelaskan teman-teman Kristen ini ketika ditanya di mana Betel itu, mereka akan sangat sulit untuk menjelaskan itu. Ya. Silakan mungkin Pak Agus, ada yang mau ditambahkan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih direkam nih. Saya masih tertarik sekali dengan kajian tadi ya. Luar biasa. Ya, detail. Dan ya, memang kalau terkait dengan Ibrahim atau Abraham ini sering ada suara-suara miring ya. Suara-suara miring dalam arti terutama tentang Hagar atau Hajar. Terkadang dalam dunia dialog antar agama, lintas agama ini, dari mereka mengatakan merendahkan Ismail karena dikatakan wah dia hanyalah anak seorang budak gitu. Ya, bahkan sangat rendah lah mereka ini. Jadi dari golongan orang-orang ini, karena mereka belajar kitabnya Yahudi, tetapi tidak dari sumbernya gitu.
Artinya kita mesti tanya dulu kepada Yahudi, benar enggak sih apa yang mereka omongkan? Artinya yang dia pahami itu ya polos itu. Ya sebenarnya bagi umat Islam tidak terlalu mempermasalahkan, karena Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran ya bahwa derajat seseorang, derajat manusia itu bukan karena ras, bukan karena, termasuk Rasulullah sendiri kan menegaskan bahwa bukan karena ras, bukan karena harta, bukan karena, tetapi karena takwanya, gitu kan. Nah, ini bagi umat Islam, mau budak kalau takwanya itu, ketakwaannya itu lebih dari seorang bangsawan, maka budak itu lebih dinyatakan lebih dekat dengan Allah. Nah, ini mari kita kembali lagi tadi. Ejekan-ejekan ini penting kita cobalah bertanya kepada Yahudi. Nah, Yahudi dalam arti kita ingin mencari jalan tengah atau netral gitu ya. Mencari pihak ketiga, pihak netral yang bisa menjelaskan. Dan kebetulan pihak netral ini adalah yang lebih dekat lagi. Artinya mereka memiliki kitabnya kan. Nah, ini akan saya share screen Bang Anu ya, Bang Awi. Ya, silakan, silakan, Oke, silakan. saya share screen, Bang Iwan, mohon maaf ya. Ini dari sebuah situs ya. Situs ini kebetulan situsnya Yahudi namanya Sabbath.org ya. Ini. Nah, Sabbath.org. Saya tidak begitu kuasai bahasa Inggris tapi meraba-raba aja lah. Mungkin ada Bang Zini, Bang Zini. Malaysia itu biasanya Inggrisnya lancar ya. Jadi intinya siapakah Hagar atau siapakah Hajar? Jadi di sini saya jelaskan saja bahwa Yahudi atau Bani Israel ini ya representasi dari Bani Israel, karena yang masih eksis dari semua Bani Israel itu saat ini yang nampak sekali adalah Yahudi gitu. Bahwa dalam beberapa penjelasannya, terutama dalam Midras ya, Midras itu seperti apa pun nanti kita bisa belajar di lain waktu. Ini dikatakan bahwa Hajar ini atau Hagar ini adalah anak seorang raja gitu. Nah, ini dia. Hagar was the daughter of King Pharaoh Egypt. Nah, ini. Ya. Ini ternyata anak seorang raja. Tapi bagi umat Islam tidak begitu mempermasalahkan. Akan tetapi ini untuk sekedar pemberitahuan bagi orang-orang yang suka melecehkan atau menghujat Ismail, keturunan Hajar. Ternyata beliau Hajar ini adalah keturunan Raja Mesir. Nah, when she saw the miracle which God performed from the sect of Sarah. Oke, kemudian di sini dikatakan oleh raja itu kepada Sarah, kepada Hajar bahwa lebih baik bagimu menjadi seorang budak. Nah, budak atau pelayan ya. Pelayan bagi Sarah di rumah Sarah. Jadi budak dalam arti pelayan ya. Then a prince in my own ya. Jadi daripada menjadi anak seorang raja gitu kan. Kenapa? Jelas ini punya misi si raja ini. Tidak mungkin anaknya ini diserahkan begitu saja kepada Abraham ini karena sudah terlihat bahwa beliau ini orang yang dekat dengan Allah dan istilahnya diberkati oleh Allah untuk menjadi bapak bangsa atau bapak para nabi. Kalau dalam Islam itu Abul Anbiya, bapak para nabi. Jadi jelas dengan harapan bahwa dari anaknya lah itulah yang akan menurunkan, jadi dari anaknya lah akan menurunkan para nabi juga, orang-orang yang
takwa, orang-orang yang soleh. Itu sudah jelas pasti punya niat. Dan pengertian Hagar sendiri di sini untuk sementara yang dari saya tangkap ini, bahwa Hagar itu sebenarnya ini Ha-agar. Nah, ini mungkin bahasa Yahudi ya, bahasa Ibrani. Ha-agar meaning this the reward, satu penghargaan. Hagar ini memiliki arti adalah penghargaan, meaning this is the reward, penghargaan. Jadi itu sekali lagi bahwa terkadang hujatan bahwa dikira mungkin budak tawanan, budak apa ya, budak artinya budak-budak yang di mata mereka ini sangat hina. Ini bukan rajanya kalah perang loh sama Abraham. Tetapi itu mungkin hanya siasat saja. Ini kan masih mungkin ya. Maybe itu alasan hanya siasat karena supaya mungkin Sarah tidak cemburu. Nah, nanti pada satu saat pada akhirnya akan dinikahi. Dan benar ketika Sarah tidak melahirkan anak, maka Sarah mempersilahkan Ibrahim untuk menikahi Hajar. Nah itu. Karena itu skenario dari sono, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk antara bagaimana Hajar itu untuk bisa menjadi istri dari Ibrahim. Jadi itu mungkin itu aja dari saya supaya mereka-mereka yang di sana tahu bahwa sesungguhnya Hajar adalah menurut Bani Israel atau Yahudi itu adalah anak seorang raja. Ini sumbernya sangat valid. Jadi bukan hanya asumsi bodong ya. Terkadang ada yang menggunakan asumsi bodong atas kebencian, atas kebencian dan ketidaksukaan ya, menebarkan fitnah-fitnah bahwa wah beginilah. Jadi bagi Islam sebenarnya tidak begitu masalah. Kembali lagi, karena sesungguhnya orang yang dekat di sisi Allah adalah takwanya, bukan karena rasnya, bukan karena budaknya, bukan karena apa, bukan. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mungkin Bang Ji ada yang mau memberikan komentarnya? Nanti teruskan dulu nanti sekejap. Saya saya tengah mencari. Nanti saya akan share. Kalau ya oke, saya juga mau ikut berkomentar, memberikan sekedar kesimpulan yang saya dapat dari pemaparan Bang Ikhwan tadi dengan Mbak Agus. Begini, saya lebih terfokus kepada Nabi Ismail dengan Nabi Ishak kalau dalam Islam ya. Jelas tadi memang kebenaran tidak bisa disembunyikan semuanya. Seperti tadi bahwa para ahli kitab berusaha merubah-rubah. Namun tetap tadi termaktub di dalam kitabnya orang Yahudi ada kesalahan, ada yang miss di situ mengenai tahun usianya ketika dia diusir, yang sekira kalau tidak salah kira-kira 14 tahun, kemudian dibuang ke semak-semak. Disitulah terlihat jelas bahwa memang kalau manusia yang melakukan skenario, berusaha menyembunyikan kebenaran, akan tetap ketahuan juga. Tidak akan sempurna dia berusaha menyembunyikan kebenaran tentang sejarah Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Di ayat setelahnya itu keesokan harinya bahkan dibuang ke semak-semak. Itu ya. Yang kedua, perbedaan kita dengan orang Kristen ini, kita Islam ini sesuai dengan dalil Al-Quran tadi yang dibacakan Bang Ikhwan, bahwa kita tidak membeda-bedakan para nabi. Siapapun dia, nabi utusan Allah itu semuanya kita muliakan, umat Islam memuliakan semuanya. Nah, herannya di orang Kristen ini, apa masalahnya dengan Nabi Ismail itu yang kenapa mereka terlalu membenci Nabi Ismail? Bahkan pernah siapa namanya itu
eh, lihat itu pernah di Zubidi juga. Dia bilang, maaf ini ya, bukan bukan bahasa ya. Dia bilang dia adalah keturunan yang cacat. Ini kan sungguh luar biasa itu kebenciannya mereka. Ajaran kasih ini agak-agak sulit juga dimengerti. Mungkin dia diajarkan untuk membenci, untuk mendendam. Yang kedua, tiga tentang Nabi Ismail ini dengan Nabi Ishak, dia mengatakan bahwa selalu berfokus bahwa yang dikorbankan adalah Nabi Ishak. Kalau di kita orang Islam, siapapun yang dikorbankan itu yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim, tidak ada masalah bagi kita ya. Mau Ismail, mau Ishak, saya rasa tidak ada permasalahan di Islam. Meskipun Al-Quran menjelaskan bahwa yang dikorbankan itu adalah Nabi Ismail. Namun kalau kita di Islam siapapun sebenarnya yang dikorbankan tidak menjadi persoalan karena bukan intinya di situ, intinya adalah hanifnya Nabi Ibrahim ini yang menerima perintah Allah itu tanpa ada bantahan. Begitu diperintahkan untuk menyembelih anaknya sebagai bukti ketaatan, Nabi Ibrahim melakukan. Kalaupun itu ternyata memang Ishak, ya tidak ada juga masalah bagi umat Islam. Tidak akan goyah keimanannya orang Islam ini. Kalaupun siapapun yang dikorbankan dari salah satu anaknya Nabi Ibrahim itu. Nah, itu perbedaan mendasar kita dengan orang-orang Kristen yang punya ajaran kebencian kepada salah satu nabi. Padahal sama-sama keturunan Nabi Ibrahim itu Ishak dan Ismail. Itu poin yang saya mau sampaikan juga bahwa kami orang Islam, kita orang Islam ini tidak mempersoalkan masalah siapa yang dijadikan korban. Karena intinya bukan pada siapa yang dijadikan korban, tapi intinya pada syariat yang dibawakan setelah itu umat Islam pun mengikuti tradisi kurban. Ya seperti itu. Kalau saya menyimak ya saya juga mengambil kesimpulan bahwa maka sahilah apa yang juga saya pikirkan selama ini bahwa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran sesungguhnya sama dengan Abraham yang diceritakan kitabnya yang orang Yahudi, meskipun ada beberapa kisah yang berbeda yang di kitab orang Yahudi itu dirubah. Demikian sementara dari saya. Silakan Bang Iwan, mungkin ada lagi yang mau dipaparkan sedikit sambil menunggu Bang Ji. Kalau Bang Arman tadi dia sudah di awal mengatakan sesi ini tidak ikut berbicara. Iya Bang Abi. Jadi tadi di Mazmur 84 tadi kita juga bisa lihat tuh Ka'bah kan di beberapa versi Alkitab penulisannya itu berbeda-beda. Nih, jadi sehingga orang ya Kristiani tidak memahami ini. Di sini terjemahannya berhasrat mengadakan ziarah. Lihat kan Mbak Abi ini? Iya, iya, iya. Ya, di versi di bawah ini. Dan hatinya adalah pada jalan ke Ka'bah. Nih, Pelajaran ya. Kabaya. Jadi terjemahannya ada ziarah, ada Sion, ada perjalanan suci. Ya, kalau Ka'bah dihilangkan, maka tentu tersesat. Kita tidak tahu maknanya ini apa. Ya Iya, kan? iya. Nah, jadi kalau Ka'bah diganti ziarah, diganti Sion, ini kan aja Ka'bah Bu, ini. Berbahagialah, berbahagialah orang yang kuatnya adalah dalam engkau dan hatinya adalah pada jalan raya ke Ka'bahmu. Ya. Iya, Jadi kalau diganti, kalau yang paling atas itu yang berbahagia adalah manusia dengan yang kekuatannya di dalam engkau yang berhasrat mengadakan ziarah. Akan jadi pertanyaan, ini ziarah maksudnya apa ini? Mengadakan ziarah dalam ziarah pemahaman kemana? apa? Iya, ziarah kemana kan? Ini lalai lagi mereka merombak anu ya. Eh, Ya makanya saya katakan bisa tersesat ziarah ke Monas, kemana kan? ya, ya, ya.
Ya, tapi kalau ini berbahagialah orang yang kuatnya ada dalam engkau dan hatinya adalah pada jalan raya ke Ka'bahmu. Kan beda maknanya kan ini kita bisa Ya, lihat. kalau ziarah ziarah kemana saja itu apa itu maksudnya kalau ziarah itu? Iya. Makanya saya bilang bisa tersesat jaraknya kemana. Iya ya. Betul. Nah, jadi ini intinya ah, yang lebih mengetahui Abraham dan keturunannya ini orang Arab dan orang Yahudi. Makanya ya saudara-saudara kita Kristen ini ya kita sarankan sebaiknya banyak bertanya kepada ya orang Yahudi ya kalau malu-malu bertanya kepada orang Islam. Ya, orang Islam ini bisa menjelaskan ini karena ah, dari Nabi Muhammad sampai ke Ismail, Nabi Ismail adalah anak tertua dari Nabi Ibrahim. Ya, tentu mereka juga mengetahui nasab Nabi Muhammad sampai dengan Ismail, Ibrahim, bahkan mereka terkenal dengan tradisi menghafal nasab keturunan mereka. Jadi mungkin Bang Awi itu saja yang saya tambahkan. Iya ya. Terima kasih Bang Iwan. Lumayan juga ya berjalan hampir 2 jam menurut kita ini ya kajian kita untuk malam ini. Nanti kalau apa nanti kekurangan dari ini nanti bisa kita berbagi sama-sama. Cuma sejauh ini alhamdulillah sangat bagus ya materi-materinya. Ada lagi mungkin Bang Ji? Pak Agus? Ya, 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 ya. Saya rasa cukup. Oh ya, tambahkan sedikit tadi. Eh, ini kan sekedar sebuah menarik menarik apa benang merah saja. Kalau kita pikir ya, ini ngutiplah sedikit dari filsafatnya Yesus gitu, bahwa kita melihat sesuatu dari buahnya gitu kan, dari pohon yang mana begitu. Untuk mengetahui apakah ini pohon baik, itu kita lihat dari buahnya. Kita lihat begini, ketika ada klaim bahwa yang di peristiwa penyembelihan adalah Ishak, ya. Kemudian dalam Islam itu Ismail, ya. Kita sebenarnya bisa menarik garis lurus saja dari bahkan mungkin ya sebelum karena haji itu sebenarnya sudah ada sebelum Rasulullah pun sudah ada haji gitu. Dari situ bahwa peringatan haji itu ada salah satunya adalah memperingati peristiwa penyembelihan. Ya, dari situ buahnya kelihatan. Sampai sekarang ini tiap tahun jutaan manusia merayakan hari raya kurban, ya kan? Nah, sementara yang mengklaim Ishak itu tidak terdengar. Ya, jadi buahnya mana gitu loh. Pohonnya ada tapi buahnya mana gitu. Apa karena mungkin jumlahnya sedikit atau ya mereka sudah diaspora di mana-mana. Tapi mohon maaf, bangsa Arab pun diaspora di mana-mana gitu. Dan yang merayakan Idul Kurban ini kalau di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, kalau di dunia ini dari kutub utara sampai kutub selatan, ya itu merayakan, alhamdulillah merayakan hari raya Idul Kurban sebagai peringatan tentang penyembelihan atau peristiwa pengorbanan Ismail kepada Allah, Ismail dan Ibrahim.
Nah, mereka ini mana buahnya? Tidak kelihatan, ya kan? Jadi apa hanya sebuah cerita saja. Ya itulah, itu hanya sekedar kita melihat buahnya saja. Oke, itu aja tambahan dari saya, Bang Abi. Oke, terima kasih. Nah, ini saya ada mau tambah sedikit. Oke, silakan. Daripada perbicaraan tentang Nabi Ibrahim, sebab Nabi Ibrahim itu, ini ada keluar sedikit ya. Bukan saja Nabi Ibrahim itu yang sudah pergi menuju ke Mekah, tetapi Musa sendiri pun pernah menjalankan penghijrahannya ke Mekah. Jadi kalau kita lihat, saya bisa screen di sini. Ini ya, di Keluaran 13:1 kita boleh baca daripada sini. Jadi berfirman Tuhan kepada Musa, kuduskan bagiku. Sampai, jadi kalau kita baca daripada 13 ini sampai ke 16, ini adalah passage bahwa Musa di dalam kisah ini telah memberitahu bahwa yang mereka ini harus keluar daripada sistem piramid. Jadi menuju ke sistem yang disebut sebagai cube. Ya itu. Jadi kalau kita melihat daripada di sini, daripada kita baca daripada sini, sebab kalau saya baca ini terlalu panjang, 13 sampai Keluaran 13 hingga 16. Kalau kita lihat daripada ini ya, itu orang Yahudi. Sebab yang ini adalah passage-nya untuk memberitahu, ini kompasnya bahwa menuju ke Mekah. Jadi kalau kita lihat di sini, cara pengibadatan orang Yahudi itu, mereka itu menyimpan seolah-olah menyimpan kiub di dahi mereka. Sekejap. Sebentar ya, mana tuh? Ka'bah. Nah, itu. Tapi enggak apalah. Nanti kamu siapa yang ini boleh cari sendiri. Tapi memang ada mereka itu mereka membalut tangan mereka dengan strap dan menggunakan menyimpan kiub di dahi mereka. Jadi inilah dia nih yang di 16 nih, hal itu harus jadi tanda pada dahimu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangan Tuhan membawa kita keluar daripada Mesir. Jadi kalau kita tengok sambungan daripada yang ini 13, kita pergi ke sini. Keluaran 5:1. Kemudian Musa dan Harun menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, begini firman Tuhan Tuhan Israel, berikanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Jadi mereka itu mau keluar daripada sana dan pergi ke gurun. Jadi gurun itu di mana? Jadi sini sambungannya daripada sini kita sudah tahu tadi, untuk keluar bebas daripada sistem piramid untuk menuju ke gurun. Jadi gurun itu boleh disebut sebagai Mekah. Jadi kalau kita cek daripada sini, ini saya sudah bawa pergi Bible Hub. Ini perkataan penghijrahan. Nampak di sini? Ini dalam bahasa Hebrew. Jadi kalau kita kaji di bawah ini ada tertulis tentang sekejap ya. Mana sudah tadi itu? Sagat. Sekejap ya. Nih. Nampak nih, perkataan Hebrew ini verb make pilgrimage. Kan di sini disebut sebagai Mekah. Pilgrimage to Mekah. Ini perkataan Hebrew nih. Penghijrahan di situ. Jadi kita boleh nampak di sini. Kalau dalam bahasa Hebrew penghijrahan itu, kalau dalam bahasa Arab itu Mekah. Kita boleh nampak sini. Jadi ini sebenarnya kompas untuk menuju ke Mekah. Mekah itu sendiri. Jadi kalau kita tengok ini mengadakan perayaan di gurun dan sebagai tanda di dahimu, kan kalau orang kalau orang Yahudi itu kita nampak sekarang, kalau Ortodoks mereka menyimpan seperti kiub di dahi mereka tuh, sebagai lambang itu dan menuju ke sana. Jadi kalau kita tengok di sini ini jelas-jelas pengertiannya Mekah. Ya, jadi maksudnya bukan saja Nabi Ibrahim itu saja yang sudah mau menuju ke yang sudah sampai di sana, tapi Nabi Musa. Nabi Musa pun ya, betul. Itu begitu. Kata apa ya? Bacanya apa itu, Pak? Ini pilgrimage. Pilgrimage. Oh iya. Maksudnya penghijrahan. Dalam Arabiknya Hajj.
Mekah. Tuh. Kita boleh nampasin Kalau ini haji kan jelas ke ya. Jadi Mekah ini kan. sila kalau mau simak benda ini boleh ambil linknya nih. Oh, Biblehub.com Hebrew 222287.htm. wah luar Boleh biasa. boleh lihat di sini. Ini pengayaan lagi nih ya. Ah, Pengayaan. jadi itulah kalau orang selalu bilang Mekah itu baru ada dan sebagainya. Sebenarnya itu hanya klaim-klaim. Kita ini membawa data. Jadi data ini tertulis begitu. Jadi kita ini bercakap bukan benda tidak data. Dan kita itu mau menyedarkan di umat sebelah itu supaya mereka mengkaji kembali apa yang tertulis dalam Bible mereka. Jadi mereka kaji, bukan hanya klaim-klaim kosong, begitu. Nah itu sajalah Iya, bagi saya. iya, Untuk ya. Terima sementara kasih Bang Ji. tambahan-tambahan. Iya, pengetahuan baru juga bagi saya ini. Luar biasa ini. Oke bang. Demikian dulu ya, Pak Oh, Agus, Pak iya Ji iya. semuanya. Setuju. Oke. Oke, iya, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara atau program Kristologi yang bahas tentang Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kepada semua yang menyimak di Zoom dan insya Allah nanti di YouTube di live kan, terima kasih sudah menyimak acara ini. Insya Allah kita akan berlanjut lagi terus pada tema-tema berikutnya dan metode-metode yang akan sedikit lebih diperbaiki jika ada yang perlu diperbaiki. Subhanakallahumma wa bihamdika wa astaghfirullah la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nanti sudah di Waalaikumsalam. stop aja rekodnya ya. Oke. Nah sudah habis rekodnya ini kan, ini di stop Ya, ya. ya. Iyalah. Soalnya nanti kita